Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar matematika dengan judul baru, yaitu bab 2 barisan dan deret. Sebelum sana, Bapak akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran untuk materi barisan dan deret. Yang pertama, yaitu menentukan barisan dan deret aritmetika. Silakan bukunya dibuka halaman 49. Ya. Yang kedua, menentukan barisan dan deret geometri. Yang ketiga, menggunakan barisan dan deret aritmetika dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menggunakan maupun barisan dan deret geometri dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum ke materi, Bapak akan absen dulu ya hadirannya. Yang Aditya, Agus, Ahmad, Aisyah, Andika, Asep, Bayu, Dea Yunus, Desti, Dika, oke, Dwi, Pia, Priyani, Dinajar, Haikal, Sakit, oke, Ihsan, Imaida, Reza, Farulisa, Muhammad Saiful Amin, Mela, Nova, Rena, Rendra, Rifki, Salman, Salsabila, Saskia, Satria, Sela, Sri, Yurda, Wida, Yudo, Sakit, Zahra Tustika. Ada yang lupa absen? Ya. Untuk yang sakit teman kita, terus yang tidak hadir, kita doakan sama-sama supaya segera disembuhkan lagi, dan yang tidak hadir supaya segera bisa belajar bareng lagi. Lanjut, silakan dibuka ke halaman selanjutnya, halaman 50. Lihat peta konsepnya. Peta konsep ini, barisan dan deret ini mempelajari 3. Yang pertama adalah pola bilangan, yang kedua adalah barisan, dan yang ketiga adalah deret. Di barisan semuanya ada barisan aritmetika dan barisan geometri, juga ada juga deret aritmetika dan deret geometri. Kata kuncinya yang harus dipahami, yang pertama adalah barisan aritmetika, barisan geometri, deret aritmetika, deret geometri, pola bilangan, rasio, dan suku. Oke, lanjut ke halaman 51. Halaman 51 yang materi prasyarat. Kerjakan soal-soal berikut secara perorangan. 1. Tentukanlah 2 angka setelah barisan berikut. Yang 1A, yang tahu boleh angkat tangannya. Oke. 11, 12. 11, 11, 13. Ini untuk menentukan polanya ya. Oke. Aditya ya? Oke. Yang B yang tahu? 12, 14. 12, 14. Oke. Namanya? Angga. Andika. Oh, Andika. Oke, lanjut ke nomor 2. Amati susunan kelereng berikut. Kemudian tentukan banyaknya kelereng pada kelompok selanjutnya. Amati kelereng kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Berapakah jumlah kelereng kelompok 6? Siapa yang tahu angkat tangannya? 11. Oke, betul. Iya. Disimak nanti polanya juga ada. Namanya siapa? Simak juga yang B.
Kelompok 1 2, kelompok 2 4, kelompok 3 6, kelompok 4 8, kelompok 5 10, kelompok 6 12. Oke. Namanya? Hah? 1. Nah, untuk nomor 3 itulah jumlah bilangan berikut. Ya. Itu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 tambah 5 tambah titik tambah 50 sama dengan berapa nanti jumlahnya? Sekarang lihat yang B, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah titik-titik tambah 15. Nah, di antara angka 7 dan 15 itu ada angka berapa saja? Yang tahu bukan angka? Ayo. Tambah 9 11 13. Oke, betul. Jumlahnya yang tahu angkat tangan. Namanya siapa? Agus. Itu kan dijumlahkan ya. Jumlahnya yang tahu 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 13 tambah 15. Jumlahnya berapa? Berapa? 64, betul. Dengan hitungan manual 64, betul ya. Namanya? Oke. Dengan hitungan manual itu 64, tapi nanti setelah kita mempelajari materi yaitu barisan dan deret, mau itu aritmetika mau itu geometri, kita dapat menghitung langsung tanpa menjumlahkan satu-satu, 1 tambah 3 tambah 5, enggak seperti itu caranya. Ya. Oke. Lanjut halaman berikutnya. Halaman 52. Pola bilangan. Coba disimak gambar A, gambar B, dan gambar C di gambar 2.2. Gambar A keramik lantai rumah. Tuh ya. Lihat polanya. Membentuk pola kan? Berarti lantai rumah itu berpola gitu, tetap. Dan kelihatannya bagus kalau berpola seperti itu. Lihat yang B. Yang B adalah tas anyaman plastik. Ya, berpola juga. Ya, dan yang C adalah kain tenun Nusantara. Kainnya berpola juga kalau kain tenunnya, kain batik gitu ya. Oke, sekarang kita lihat gambar 2.3. Display barang dagangan berbentuk piramida. Yang A, yang B juga. Yang A itu di toko buah ya. Oke. Ya, bentuknya seperti piramida. Mungkin yang aslinya juga di warung atau di toko buah. Kalian pernah lihat? Pernah jumpai? Pernah ya? Bentuknya juga seperti piramida. Nah, yang B itu tumpukan kaleng ya. Makanan kemasan atau tumpukan kaleng, atau kalau kalian pernah melihat seperti ini, kaleng dari aluminium, ada yang patah, ada yang seplek, bentuknya seperti ini. Itu nanti membentuk piramida. Ya. Misalkan ini ada 3 tingkatan. Ini yang paling atas itu ada 1 kaleng. Yang kedua ada berapa? 3. Dan yang ketiga ada 5. Dan yang bawah itu menopang yang atas. Ya. Dan ini membentuk, sebenarnya membentuk pola 1, 3, 5. Berarti yang keempat berapa? 7. Saya paham ya? Oke. Maka nanti kita bahas barisan polanya. Oke, kita lihat sekarang ke aktivitas mat 2.1 halaman 53. Seharusnya nomor 1, beberapa kelereng dikelompokkan lalu disusun sedemikian rupa sehingga setiap kelompok tersusun membentuk pola persegi seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.4. Misalkan kelompoknya, terus jumlah kelerengnya, terus yang terakhir adalah polanya. Oke, untuk kelompok 1 jumlah kelerengnya berapa? 1. Oke. Untuk kelompok 2 jumlah kelerengnya berapa? 4. Untuk kelompok 3 9. Untuk kelompok 4
16. Untuk kelompok 6, kelompok 6 kalau kelompok 5 berapa? 20? 25. Atau kalau kelompok 6 ada yang tahu pola yang ada? Ini membentuk pola. Kelompok 1 1, kelompok 2 ada 4 kelereng, kelompok 3 ada 9 kelereng, kelompok 4 ada 16 kelereng, kelompok 5 ada 25 kelereng, dan kelompok 6 ada berapa kelereng? 36. Ih, beda. Dan ini membentuk pola. Tuh. Sekarang kalau kelompok 20 ada berapa kelereng? 400. Dan ini membentuk pola. Polanya bagaimana? Betul kan membentuk pola kan? Ya. Nah, ini berarti polanya bagaimana di sini? Yang terdapat di kelompok 1 dan jumlah kelerengnya. Untuk kelompok 1 jumlah kelerengnya 1. Berarti polanya bagaimana? 1 pangkat 1. Oke. 1 pangkat 1. Nah. 1 pangkat 1. 1 pangkat 1 betul 1. Sekarang yang kelompok 2 2 pangkat 2. Kelompok 3 3 pangkat 2. Lihat, pola itu harus tetap. Seperti yang tadi 1 3 5 7 ini tetap. Berarti tiap tingkatan ini bertambah berapa? 2. Tambah 2. Dan terus. Dan ini polanya tetap. Tetapi kalau melihat ini 1 pangkat 1, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2. Ini beda. Ini dengan ini beda polanya. Dapat angka 1 dari mana? 1 kali 1. Dapat dari kelompok 2 dapat jumlah kelereng 4 dari mana? 2. Oke. Yang ini 3 kali 3. Berarti robah. Masih ingat materi kemarin? Materi kemarin apa saja? Logaritma, pangkat, akar. Berarti yang ini masuknya ke materi yang mana? Pangkat. Berarti kalau 1 kali 1 itu pangkat 2. Pangkat 1 kali 1. Yang ini 2 pangkat 2. Yang ini 3. Nah, kalau kelompok N ini kan udah sama nih bentuknya. 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2. Yang ini berarti 4 pangkat 2. Kalau yang ini yang 20 berarti 2. Kalau yang N berarti 4. Ini polanya berpangkat. Kalau sudah dapat pola seperti ini, kita bisa menentukan kelompok berapapun tanpa menghitung dari awal. Kalau kelompok 10 berapa jumlah kelerengnya? 100. Karena 10 kali 10. Bisa dipahami ya? Karena ada polanya. Oke. Sekarang lihat nomor 2. Amati formasi burung yang terbang pada gambar 2.5. Kelompok 1 ada berapa burung? 3. Kelompok 2 ada berapa burung? 3. Dan kelompok 3 ada berapa burung? 5. Oke. Hampir sama dengan ini. 1, 3, 5. Oke. Berarti kalau kelompok 3 adalah 5, kalau kelompok kira-kira ini polanya bagaimana nih? Kalau 1 koma, ada 1, ada 3, ada 5, ada 7. Ini berpola berapa? Sampai 5. Untuk menentukan angka berikutnya atau jumlah burung berikutnya. Ini ke sini, selisihnya berapa? 2. Ini ke sini 2. Berarti
sini? Berarti polanya bagaimana? Tambah 2. Oke, kalau ditambah 2, kalau seperti ini, ada yang tahu nggak jumlah atau kelompok atau ini botol minuman di berapa jumlah botol minuman di tingkat ke-10? Ini tingkat 1, 2, 3, 4, ke-10. Berapa jumlah botol minuman di tingkat ke-10? Tingkat 1 ada 1, tingkat 2 ada 3, tingkat 3 ada 5, tingkat 4 ada 7. Berapa tingkat ke-10 jumlahnya? Berapa? 9. Nah itu kan membentuk pola sebenarnya. Ada yang tahu polanya apa? Coba lihat 1, 3, 5, 7 itu bilangan apa? Ganjil. Bilangan ganjil itu punya pola. Polanya apa? Ada yang tahu? Dan kita tidak harus menyusun seperti ini. Misalkan 1, 3, 5, 7 sampai ke kelompok ke-10 baru dapat 19, enggak. Ada polanya. Maupun misalkan berapa kelompok ke-100 jumlah burungnya. Dapat 19 dari mana? Kelompok ke-10. Tambah 2 terus sampai 10. Begitu. Oke. Coba lihat. Ini untuk menentukan polanya tidak jauh dari angka 5. Coba supaya sama 1, 3, 5, 7. Nanti dapat rumusnya. Ada yang tahu? Misalkan kelompok 1 N-nya itu adalah kelompok. Misalkan 2N. 2 kali 1. 2 kali 1 berapa? 2. Sedangkan kelompok 1 ada berapa? 1. Berarti tidak sesuai kan? Kalau 2 kali 2? 4. Kelompok 2 atau kali kedua ada 3. Berarti yang benar apa polanya? Oke. Kita lanjut. Lihat halaman 54. Ya, kelompok burung ke-1 banyak burungnya 1. Kelompok burung kedua banyak burungnya 3. Kelompok burung ketiga banyak burungnya 5. Kelompok burung keempat banyak burungnya 7. Dan kelompok burung ke-10 tadi banyak burungnya berapa? 19. Nah, pola yang terbentuknya apa? Oke. Polanya apa? Polanya itu adalah, ada yang tahu? 2N kurang 1. Kalau N-nya itu ada kelompok. Kalau kelompok 10 berarti 2 kali 10 kurang 1. Kurang 1. Berapa? 19. Kelompok 1 2 kali dikurangi 2 kali 1. 2 dikurangi 1. Kelompok 2 2 kali 2 kurangi 1 sesuai. Ya. Kelompok 3 2 kali 3 9. 6 dikurangi 1 dan ini kurang 2N kurangi 1. Dan kita bisa menentukan, kalau sudah dapat pola seperti ini, kita bisa menentukan kira-kira kalau kelompok ke-50 berapa nilainya? 40? Kelompok 50? Berapa? 99. Dari mana 99? 2 kali 50 dikurangi, ya, tanpa harus menghitung dari awal 1, 3, 5, 7. Bisa dipahami ya bentuk polanya. Ya, lanjutkan ke latihan 2.1. Perhatikan.
Amati gambar berikut yang menunjukkan 3 kelompok bola yang berwarna ungu dan abu-abu. Lihat kelompok 1, warna ungunya ada berapa? 1. Oke, kelompok 2 warna ungunya ada berapa? 2. Kelompok 3 warna ungunya ada berapa? 3. Oke, pertanyaannya berapa banyak bola ungu pada urutan gambar ke N atau pada kelompok ke N? Kelompok 1 ada berapa? 1. Kelompok 2 ada berapa? 2. Kelompok 3 ada berapa? 3. Kelompok 4 ada? 4. Kelompok N ada? N. Nah, betul. 1 1 2 2 3 3 N. N. Ya nggak? Ya. Oke, lanjut. Lihat nomor 2, amati. Gambar tatan korek api disusun menjadi 3 kelompok sehingga membentuk pola seperti berikut. Lihat, amati. Pola ke-1 seperti itu gambarnya. Pola kedua, pola ketiga. Polanya apa yang kalian amati sekarang? Bedanya pola 1, pola 2, pola 3. Apa? Yang diamati. Kalau bentuk runcingnya jangan diamati, kan akhirnya seperti itu semua. Tetapi lihat pola 1, kotaknya ada berapa? 1. Pola 2? 2. Pola 3? 3. Kalau pola ke-8 berarti kotaknya ada berapa? 8. Nah, itu berpola. Bisa dipahami? Oke. Ya. Kita buka halaman 56. Barisan dan deret aritmetika. Oke, disimak paragraf 2. Secara bahasa, barisan dapat didefinisikan sebagai daftar objek atau peristiwa yang diurutkan. Misalnya urutan kejadian di TKP yang penting untuk menyelesaikan kejahatan, urutan nomor rumah di suatu perumahan, urutan bangku dalam satu aula dan sebagainya. Seperti ini juga menurut ya. Sekarang lihat contohnya. Contoh 1, simak contoh 2. Dan paling akhir contoh 3, contoh 4, contoh 5. Lihat contoh 3, contoh 4, contoh 5. Kita sekarang ke membahas barisannya dulu ya. Oke, tadi ada 1 3 5 7. Ada lagi 1 4 9 ya. Dan keempat berarti ada yang 2 4 6 8 koma titik. Nah, bedanya barisan dan deret. Kalau barisan itu, kalau melihat contoh itu, barisan itu menggunakan apa? Kan begini barisan. Nih. Ya, ada lagi 1. Yang ini tadi koma 4, koma 9, koma 16, koma 20, koma titik. Berarti barisan itu menggunakan apa? Menggunakan koma. Kalau barisan menggunakan koma. Tapi kalau deret itu menggunakan jumlah. Misalkan begini, 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah titik. Itu deret. Kalau yang ini barisan, kalau yang ini adalah deret. Sekarang lihat ke bawahnya. Suatu barisan, halaman 57. Suatu barisan bilangan dapat dituliskan dalam bentuk notasi aljabar. Disebutnya di sana ada suku ke N dalam barisan. Ada U1, ada U2, ada U3, ada titik-titik, ada UN. Oke? Ada U1, ada U2, ada U3, ada titik-titik, ada UN. Maksud U1 itu adalah suku ke-1 atau suku pertama. Ada U2 adalah suku kedua. U3 adalah suku ketiga. Kalau melihat ke sini, yang ini berarti suku keduanya berapa? 4. Suku ke-1-nya? 1. Suku ketiga? 9. Suku kelima? 9. Oke, kalau kita melihat di sini, suku ketiganya berapa? 6. Suku ke-1-nya? 2. Paham ya? Paham. Oke. Oke, sampai sini barangkali ada yang tanyakan?
barisan itu cirinya apa? Koma. Kalau deret itu cirinya apa? Koma. Oke. Kalau 2, 4, 6, 8, koma, sebutkan 2 angka selanjutnya. 10 dan 11. Oke. Ada yang tahu kan? Betul, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Tetapi kan kalau tambah 2, tambah 2, tambah 2, kita bisa menentukan suku ke 50. Bisa menentukan, tetapi harus ditulis dulu sampai dengan suku ke 50 kan begitu. Atau misalkan tentukan suku ke 200, berarti harus ditulis dulu dong sampai 200 suku. Ya silakan. Tapi kalau bel kurang, bapak mau kurang. Nggak nunggu sampai 200 suku. Ada rumus caranya apa? Atau polanya apa? Ada yang tahu? 2N? Oke, katanya 2N plus 1. 2N plus 1. Suku pertama ya kita buktikan. 2 kali 1 ditambah 1. Yang diminta? Berarti tidak sesuai. Apa coba? Apa? 2N. 2 kali 1? 2 kali 2? Ini suku ya. Ini UN ya. 2 kali 3? Nah, kalau sudah dapat rumus ini, berarti kita bisa menentukan berapa suku ke 120. 200. Kenapa 250? Nah, atau 2 kali 100? Paham? Paham. Oke. Pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.